Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi adik-adik sekalian, ketemu kembali dengan Pak Yudi di channel aktual seputar kita, Arts Channel. Dan kali ini saya akan membahas terkait masalah aktual lainnya, yakni mendaftar KIP kuliah tahun 2021 untuk calon mahasiswa. Ingat ya, KIP kuliah tahun 2021 ada aturan baru, yakni bagi mahasiswa yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar semasa SMA atau masuk pada kategori atau kartu prasejahtera, maka wajib memiliki atau mengajukan permohonan mandiri DTKS. Apa itu DTKS? Yakni data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, DTKS ini ditujukan untuk keluarga tidak mampu atau fakir miskin. Namun batasan miskin itu bagaimana? Beda-beda ya. Di perkotaan sebuah keluarga memiliki 3 sepeda motor, maka dianggap sebagai keluarga tidak mampu. Namun di daerah tertentu, sebuah keluarga memiliki hanya 1 sepeda motor sudah dianggap kaya. Nah, batasan miskin semacam ini memang relatif. Lalu bagaimana dengan untuk mengajukan KIP kuliah? Miskin yang macam apa yang akan ditujui? Maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penghasilan orang tua atau wali kalau digabungkan ayah dan ibu tidak boleh lebih dari 4 juta. Atau boleh lebih dari 4 juta tapi dibagi anggota keluarga ketemunya tidak boleh lebih dari 750.000. Misalnya ayah dan ibu punya anak 8, penghasilannya 7 juta, berarti 7 juta dibagi 10, ayah ibu dan anaknya 8 dibagi 10 berarti hanya 700, kurang dari 750.000, sehingga berhak untuk memperoleh KIP kuliah. Jadi itu ya, meskipun penghasilan lebih dari 4 juta tapi dibagi oleh anggota keluarga, kok ketemunya kurang dari 750.000, berhak untuk peroleh KIP kuliah. Namun demikian, yang paling utama adalah penghasilan orang tua, ayah dan ibu atau wali itu maksimal 4 juta. Nah, kalau memenuhi persyaratan itu, silakan mendaftar KIP kuliah. Silakan memproses pengajuan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana caranya? Ikuti paparannya berikut ini. Adik-adik calon mahasiswa yang ingin mendaftar KIP, maka pada periode tahun 2021 ini ada peraturan baru yang harus dilaksanakan oleh calon mahasiswa yang ingin mendaftar KIP. Peraturan apakah itu? Nah, bagi kalian yang belum memiliki DTKS atau belum pada saat SMA tidak memiliki kartu prasejahtera atau mungkin juga tidak memiliki KIP kartu Indonesia Pintar, maka pasti saat mendaftar KIP kuliah akan muncul pesan, nah, status kelengkapan berkas belum lengkap. Nah, ini dan kita harus membaca juga pesan di atas ini, yakni informasi sosial ekonomi Anda belum terdata atau belum diberikan pemeringkatan dalam data terpadu kesejahteraan sosial dalam kurung DTKS Kementerian Sosial. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di link berikut. Nah, link ini kita klik. Nah, setelah kita klik, ada pesan yang muncul yakni pendaftaran mandiri DTKS. Apa itu DTKS? Adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini diperuntukkan bagi fakir miskin. Jadi, calon mahasiswa dari keluarga masuk kategori fakir miskin berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Permensos nomor sekian dan selanjutnya, maka mahasiswa berhak mendapat bantuan dalam pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana proses dan alurnya? Wah, kalau kita lihat semacam ini, 1, kedua berarti fakir miskin, keluarga
Kalian harus mendaftarkan diri ke kepala desa kelurahan membawa KTP dan KK. Kemudian kepala desa akan melakukan kegiatan ini. Ada rapat di kelurahan, ada musyawarah, kemudian hasil musyawarah disampaikan kepada Pak Camat ke Bupati atau Wali Kota, Bupati atau Wali Kota menyampaikannya kepada Gubernur selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Sosial, kemudian kementerian atau lembaga daerah lain menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian baru disampaikan kepada kalian. Prosesnya kalau melihat semacam ini panjang, rumit, dan tentu saja mencapai. Apakah benar demikian? Tidak, adik-adik sekalian. Kalian tidak perlu memproses sampai harus menghadap Pak Bupati atau Wali Kota, tidak perlu harus menghadap Pak Menteri atau Ibu Menteri, tidak harus memproses sampai ke lembaga daerah dan sebagainya, tidak. Kalian cukup di sini saja, sampai ke kelurahan saja. Ya, jadi proses kalian hanya sampai ke kelurahan, tidak harus sampai yang sedemikian rumit. Nah, bagaimana sampai ke kelurahan? Tentu ada tata cara aturan yang harus kamu ikuti. Tata cara aturannya adalah sebagai berikut. Calon mahasiswa dengan didampingi kepala keluarga, boleh ayah, boleh ibu, wali, atau siapapun yang dalam kartu keluarga Anda dianggap sebagai kepala keluarga, datang menemui ketua RT setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Ya, KTP kamu dan KTP kepala keluarga. Nah, kemudian di ketua RT silakan jelaskan maksud tujuan bahwa akan melakukan pendaftaran mandiri DTKS untuk keperluan peroleh KIP kuliah atas nama calon mahasiswa. Nah, pasti kalian akan dibuatkan surat pengantar ke kelurahan yang formatnya semacam ini. Nah, ini bentuk surat pengantar yang saya peroleh dari internet ya, saya browsing sebagai contoh. Tapi surat pengantar RT ke kelurahan itu formatnya se-Indonesia hampir sama. Isinya adalah terkait dengan ya semacam itulah. Ada surat pengantar, judulnya, ada nomornya, dan seterusnya. Ini saya ambil dari internet. Pada bagian pertama, pada bagian atas, nama, nik, tempat tanggal lahir, pekerjaan, itu diisi data kepala keluarga. Ingat ya, diisi data kepala keluarga, bukan data kamu. Nah, kenapa data kepala keluarga? Karena yang miskin, yang dianggap tidak mampu adalah keluarga kamu, keluarga kalian, bukan kamu. Kamu insya Allah nanti setelah kamu ikut kuliah, kemudian bisa merubah nasib, akan menjadi kaya. Harapannya semacam itu ya. Jadi bisa kuliah untuk bisa memperbaiki masa depan. Jadi untuk bagian pertama ini yang atas itu diisi dengan data kepala keluarga, nama jelas, nik ya nomor induk kependudukan ada di KTP. Kemudian tempat tanggal lahir jelas, pekerjaan juga jelas. Agama coret yang tidak perlu. Kemudian status pernikahan ya coret yang tidak perlu. Warga negara dan sebagainya itu sudah Pak RT yang akan mengisi, yang akan menulis termasuk alamat. Baru dimaksud dan keperluan ini, maksud dan keperluan adalah mendaftar mandiri DTKS syarat peroleh KIP kuliah atas nama, tulis nama kamu. Nah, itu kalau sudah diisi semacam itu, ditandatangani oleh kepala RT, ketua RT, kemudian dicap, bawa surat tersebut ke Pak RW. Nah, minta pengesahan dari Pak RW. Kemudian, setelah dari Pak RW, kalian bawa, kamu saja nggak apa-apa, kamu bawa ke kantor kelurahan, atau wali kamu, atau kepala keluarga, atau siapa, bawa surat tersebut dengan dilampiri fotokopi KK dan KTP atas nama kepala keluarga dan atas nama kamu. Nah, kemudian dibawa ke kelurahan, serahkan kelurahan. Sudah sampai di kelurahan, kamu kembali saja, sudah tidak usah ngikuti prosesnya biar berjalan sendiri.
Nah, kalau perlu ya kamu minta bukti bahwa sudah menyerahkan berkas ke kepala kelurahan. Biasanya akan diberi bukti atau secari kertas bahwa permohonan atau surat pengantar telah diterima. Tapi kalau enggak, ya sudah, percaya saja pada kelurahan kamu, prosesnya bagaimana. Nah, itu prosesnya akan cukup lama. Saya nggak tahu, tapi se-Indonesia akan terjadi semacam itu, jadi nggak usah ini, tenang saja. Hanya mungkin nanti disetujui tidaknya ini yang harus menjadi perhatian kamu. Kalau ternyata oleh pihak kelurahan, pihak RT kamu tidak disetujui karena termasuk dari keluarga mampu kok ngajukan DTKS, yaitu kewenangan dari pejabat setempat. Proses berikutnya adalah proses menunggu penerbitan DTKS oleh Kementerian Sosial. Kamu bisa ngecek di laman ini ya, dtks.kemensos.go.id secara periodik. Nah, kalau sudah muncul, sudah terbit DTKS atas nama kamu, selanjutnya kamu login ke KIP kuliah kamu, kemudian lakukan tindakan yang berikutnya, yakni klik cek status pada DTKS, kemudian klik lanjutkan. Terjadi kesalahan karena memang baru proses ya, mengecek apakah Anda sudah terdaftar dan telah diberikan pemeringkatan pada DTKS, silakan klik di sini. Nah, ini karena saya contohkan aja ya, nanti kalau diklik dan muncul pesan semacam itu, tidak usah panik karena memang belum terbit. Nanti kalau sudah terbit pasti akan muncul pesan yang berbeda. Itu barangkali adik sekalian terkait penjelasan KIP kuliah. Barangkali dalam saya memaparkan kok ada kurang salahnya, mohon dimaklumi. Namun demikian harapan saya yang sedikit ini bisa membantu, bisa memberi penjelasan sehingga kalian peroleh kemudahan dalam memproses pendidikan kalian, dalam pembiayaan kalian. Nah, itu harapan saya. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.